Pria tua ini tidak sengaja mendapatkan benda berupa kumbang emas. Dia menilai benda berharga ini dengan serius. Tetapi kumbang emas itu tiba-tiba merentangkan 6 kaki dan menusuk tangan pria tua dengan erat. Pria tua itu buru-buru mencabutnya. Tetapi keesokan harinya saat pria tua melihat cermin, dia menyadari bahwa dirinya menjadi lebih muda. Jangan-jangan kumbang emas ini bisa membuat orang kembali muda. Cerita ini harus dimulai dari beberapa hari lalu. Grace adalah pemilik toko barang antik. Dia memiliki cucu perempuan yang lucu. Suatu hari, datang seorang pelanggan yang aneh. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Dia menilai sebuah patung antik dengan lama, kemudian pergi tanpa mengatakan apa-apa. Grace juga tidak terlalu peduli pada awalnya. Saat bermain puzzle dengan cucunya, tiba-tiba muncul seekor kecoa dari mata patung. Cucunya ketakutan. Grace coba mengetuk patung dan menyadari bahwa bagian dalam patung itu hampa. Dan dia coba membuka alasnya. Ternyata ada sebuah emas berharga tersembunyi di dalam. Kemudian datang seorang pria yang bodoh. Dia langsung membeli patung tersebut tanpa tawar-menawar. Grace merasa asal-usul kumbang emas ini pasti tidak biasa. Dia meletakkan kumbang emas di tangan dan terus menelitinya. Dia memutar sakelar di atasnya dengan penasaran. Tetapi tidak ada yang terjadi. Grace hanya bisa tersenyum pada cucunya. Tetapi kumbang emas itu tiba-tiba merentangkan 6 kaki dan mencengkeramnya dengan kuat. Grace kesakitan, buru-buru mencabut kumbang emasnya dan meletakkannya ke samping. Kaki kumbang pun perlahan simpan kembali. Pada malam hari, Grace merasa lapar dan haus. Dia menghabiskan sebotol air dan bahkan tergoda saat melihat daging mentah berdarah di piring. Dia menelan air liurnya. Dia bergegas ke jendela dan menghirup udara segar selama mungkin. Tiba-tiba dia merasakan bahwa lukanya semakin gatal. Dia menggosok, menggaruk dengan tangan, dan menggigit tangannya. Tampaknya tidak membantu. Sepertinya dia mendengar kumbang emas sedang memanggilnya. Sehingga dia mengeluarkan kumbang emas, berjalan ke tangga, dan meletakkannya di tangan. Dia memutar sakelar. 6 kaki itu kembali mencengkeramnya. Kumbang emas itu mengeluarkan sebuah ekor tajam seperti ekor kalajengking dan menusuk ke nadinya, pelan-pelan mengisap darahnya. Grace berbaring di tangga dan merasakan kepuasan yang belum pernah ada sebelumnya. Tetapi semua ini dilihat oleh cucunya. Keesokan harinya saat Grace melihat cermin, dia menyadari bahwa dirinya lebih muda. Istrinya juga senang melihat perubahannya. Saat tiba di tokonya, ternyata kunci pintunya telah dirusaki. Barang di dalam toko juga sudah berantakan. Ada yang meninggalkan sebuah kartu nama. Dia datang ke sebuah pabrik mengikuti alamat kartu nama dengan harapan mendapatkan penjelasan. Kemudian bertemu dengan pria bodoh yang sebelumnya. Pria bodoh bernama Angel itu berkata bahwa pamannya yang mengutus dia. Kemudian dia membawa Grace ke ruang pamannya. Paman tua itu mengeluarkan sebuah buku tua dan memberitahu Grace, 400 tahun lalu ada seorang alkemis yang menciptakan sebuah alat khusus yang bisa membuat orang hidup selamanya dan menamai alatnya dengan nama Kronos. Tetapi berapa puluh tahun yang lalu, alkemis itu meninggal karena kecelakaan. Kronos juga disembunyikan ke dalam sebuah patung, kemudian dilelang dan hilang kabar. Di dalam buku ini tercatat cara menggunakan Kronos. Grace berpura-pura tidak tahu. Paman Angel memberitahu Grace bahwa tidak lama lagi dia akan meninggal, sehingga dia perlu segera menggunakan Kronos itu untuk memperpanjang hidupnya. Sambil berbicara dia mengambil kotak yang dibawa Grace. Paman Angel juga menyadari bahwa tangan Grace terdapat luka setelah penggunaan Kronos. Dia memarahi Grace karena dia tahu menggunakan Kronos harus membayarnya. Kemudian dia memanggil Angel untuk mengusir Grace. Tetapi di dalam kotak hanya berisi 2 kunci yang rusak. Grace tidak sengaja mendapatkan barang berharga dan menemukan bahwa jika membiarkan barang itu menghisap darah, maka dia dapat menjadi muda. Lama-kelamaan dia mengandalkan barang itu. Tetapi belakangan dia harus membayar harga yang menyakitkan. Suatu hari dia mendatangi sebuah pesta tahun baru bersama istrinya.
Di samping meja ada seorang pria yang mimisan tanpa henti. Mungkin karena melihat wanita cantik, Grace tiba-tiba berdiri. Bau darah membuat dia merasa semangat. Kemudian dia mengikuti pria itu dan masuk ke dalam toilet. Melihat darah yang di lantai, Grace tidak tahan diri dan berbaring. Kemudian menjilatnya. Tiba-tiba Grace ditendang dan pingsan. Saat Grace bangun, Angel sedang duduk di sampingnya. Dia menyeret Grace keluar dari mobil dan memukulinya. Dia bertanya kepada Grace, sebenarnya apa fungsi dari Kronos? Grace memberitahu dia bahwa bisa digunakan untuk memperpanjang umur. Angel tiba-tiba ketawa. Biasa dia selalu menuruti perkataan pamannya, hanya demi mewarisi warisan pamannya. Jangan berpikir untuk menggunakan Kronos. Kemudian dia mengunci Grace di mobil dan menjatuhkannya dari tebing. Kelihatannya naskah Grace sampai di sini saja. Angel juga melemparkan botol alkohol ke bawah untuk mengilusikan bahwa Grace kecelakaan karena mabuk. Setelah Angel pulang ke rumah, dia berpikir semua di dalam kendalinya. Dia bersenandung dengan santai dan menikmati aroma khusus kakinya. Tetapi pamannya menelepon dia. Dia memakai baju sambil mengomel. Tiba di kamar pamannya, dia malah dipukuli sampai berdarah. Angel memberitahu pamannya bahwa rem mobil Grace tidak berfungsi, sehingga dia jatuh ke tebing. Tetapi pamannya bertanya balik, apakah ada menusuk jantungnya? Angel bingung. Bukankah membunuhnya sudah cukup? Kenapa harus menusuk jantungnya? Karena orang yang sudah pernah menggunakan Kronos hanya bisa mati jika menusuk jantungnya. Jika tidak, dia akan hidup kembali. Kemudian Angel mendatangi pemakaman Grace dan berjalan ke depan mayat Grace, memeriksa keadaannya dan menahan hidungnya. Grace tidak merespon, tetapi dia masih khawatir dan berpura-pura menjadi teman Grace, ingin melihatnya untuk terakhir kali sebelum kremasi. Tetapi jenazah Grace sudah dibakar. Angel tersenyum saat melihat apinya, tetapi dia tidak terpikir Grace sudah berlari keluar. Grace yang sudah mati akan segera dikremasi, tetapi muncul masalah pada peralatan kremasinya. Pria ini turun untuk memeriksa peralatannya. Setelah siap perbaiki dan nyalakan api, tetapi Grace ternyata sudah lari. Ternyata alat misterius Kronos yang tidak sengaja diperoleh Grace tidak hanya bisa mempermudah dengan membiarkannya menghisap darah, tetapi juga bisa menghidupkannya kembali. Grace juga harus membayar harga yang berat. Kulitnya mulai membusuk. Dia menjadi monster yang takut cahaya dan hanya bisa tidur di kotak cucunya. Kehidupan setelah hidup kembali tidak membuatnya lebih bahagia. Dia berencana untuk mengakhiri semua ini. Dia menuliskan surat untuk istrinya dan pergi ke pabrik paman Angel. Cucu Grace mengikutinya. Dia terpaksa membawa cucunya masuk ke kamar paman Angel. Cucunya menemukan kotak besi di dalam laci. Grace buka dan lihat, ternyata itu adalah buku instruksi pemakaian Kronos. Tetapi paman Angel bangun dan memberitahu Grace, halaman yang terpenting sudah dimakan olehnya. Jika Grace ingin hidup abadi, dia harus menghisap darah manusia. Kemudian dia menyobek kulit Grace yang sudah membusuk. Grace melihat cermin, wajah yang bukan manusia dan bukan hantu. Dia hanya ingin kembali ke penampilan aslinya. Paman Angel memberitahu dia, jika dia menyerahkan Kronos, dia akan memberitahu caranya. Grace mengeluarkan Kronos, tetapi malah dipukul paman Angel dan berbaring di lantai. Paman Angel mengambil pisau, ingin menusuk jantungnya, tetapi malah dipukul cucu Grace dan pingsan. Grace berusaha untuk bangun dan berencana untuk membawa cucunya pergi. Tetapi dia mencium bau darah di lantai, dan dia tidak bisa menahan keinginannya. Dia berjongkok dan mulai menghisap darah paman Angel. Pada saat itu Angel bergegas datang karena mendengar suara. Grace segera bersembunyi bersama cucunya. Angel melihat pamannya yang sudah mati. Dia malah menari dengan senang. Tiba-tiba Grace muncul dan memukuli Angel, kemudian membawa cucunya ke atap. Saat Angel tidak perhatikan, Grace memeluknya dan jatuh bersama. Mereka berdua sama-sama meninggal. Kemudian cucu Grace meletakkan Kronos ke badan Grace
Alatnya ternyala lagi, dan menghisap darahnya. Gris hidup kembali lagi. Tetapi dia yang baru hidup kembali, butuh darah untuk memulihkannya. Dia melihat tangan cucunya yang terluka, dan muncul sebuah ide yang jahat. Tetapi cucunya memanggilnya kakek. Gris langsung tersadarkan kembali. Dia melepaskan Kronos dari dadanya, dan menghancurkannya dengan batu. Layar berpindah. Gris berbaring di ranjang. Kulit baru dia sudah tumbuh. Istri dan cucu menemaninya. Kemudian dia meninggal dengan tenang. Di dalam film ini, Kronos bagaikan cincin Lord of the Ring. Banyak orang ingin memilikinya. Orang yang memilikinya akan semakin mengandalkannya. Sampai di batas tertentu, baru sadar bahwa ketergantungan ini menjadi kutukan. Ketika hidup diperpanjang hanya tersisa kesakitan. Apakah kamu masih ingin hidup abadi seperti ini? Saya Xiao Gang. Sukai dan ikuti.